Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Azara akan membahas tentang salah satu transportasi yang sangat penting keberadaannya bagi negara maritim seperti negara kita ini. Siapa sih yang nggak tahu kapal? Sarana transportasi yang memanfaatkan jalur perairan ini sudah sangat banyak dijumpai di bagian daerah manapun di Indonesia. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di wilayah perairan, seperti halnya sampan dan perahu yang lebih kecil. Berabad-abad kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai dan lautan yang diawali dengan penemuan perahu. Kapal laut telah memiliki banyak manfaat hingga saat ini. Dalam hal ini, ada banyak jenis kapal tersebut di dunia, termasuk juga di Indonesia. Mengingat kebutuhan transportasi di dunia dinilai tak terbatas, maka inovasi penciptaan kapal untuk berlayar di laut ini semakin diperhatikan. Di samping itu, ada banyak juga jenis kapal yang sudah dioperasikan. Berikut jenis-jenis kapal yang bisa berlayar di laut beserta fungsi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kapal feri. Kapal yang satu ini merupakan jenis kapal penumpang yang berlayar dalam jarak yang terhitung dekat. Contohnya seperti pulau antar pulau. Kapal feri memenuhi syarat perlayaran di laut dan dipakai untuk berbagai aktivitas perjalanan di laut. Yang kedua, kapal barang. Versi kapal laut yang kerap juga disapa cargo ship ini adalah segala jenis kapal yang membawa muatan barang perdagangan internasional. Kapal kargo pada umumnya didesain secara khusus dan dilengkapi dengan krain dan juga mekanisme lainnya untuk kegiatan bongkar muat, serta dibuat dalam beberapa ukuran. Yang ketiga yaitu kapal pesiar. Kapal pesiar sangat bermanfaat dalam hal pariwisata. Jenis kapal ini membantu penumpangnya untuk lebih mudah menikmati keindahan suasana laut dengan menyediakan sarana rekreasi, wahana, dan fasilitas hotel berbintang dengan pendukungnya. Dengan fungsi demikian, desain kapal ini dibentuk sangat indah sebagai daya tariknya. Yang keempat ada kapal tanker. Kapal tanker bermanfaat untuk mengangkat minyak dan semua bahan turunannya. Kapal tanker memiliki desain lebih safety dibandingkan dengan kapal angkut yang lainnya. Dan secara umum, kapal tanker terdiri dari dua jenis, yaitu product tanker dan crude carrier. Yang kelima ada kapal derek. Sesuai dengan namanya, kapal derek memiliki fungsi mengangkat barang berat. Dengan kemampuan tersebut, jenis kapal derek bisa digunakan untuk membantu konstruksi proyek di lepas pantai. Keunggulan lainnya adalah kapal ini mampu mengangkat beban dari ratusan ton hingga ribuan ton. Yang keenam ada kapal angkatan laut. Kapal angkatan laut ini adalah jenis kapal yang dikhususkan untuk tugas militer dari angkatan laut. Setiap kapal angkatan laut dipasangi bendera kebangsaan sebagai bentuk identitas. Dan yang ketujuh ada kapal penelitian. Jenis kapal laut ini didesain khusus untuk keperluan penelitian dan investigator. Kapal yang kerap disapa kapal riset ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan penggunaannya. Secara umum, SOLAS membagi alat keselamatan dalam dua kategori besar. Yang pertama ada Personal Life Saving Appliance dan yang kedua ada Survival Craft. Personal Life Saving Appliance terdiri atas lifebuoy, life jacket, dan immersion suits. Sementara Survival Craft terdiri atas lifeboat, life raft, marine equation system, dan rescue boat. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, alat keselamatan yang berada di kapal dibagi jadi tiga, yaitu alat penolong perorangan, yang kedua kerajinan survival, dan yang ketiga alat bantu pertolongan. Berikut adalah alat-alat keselamatan yang berada di kapal. Yang pertama ada lifebuoy atau pelampung. Merupakan ban pelampung yang digunakan untuk membantu orang yang tercebur ke laut. Lifebuoy ini dilengkapi dengan tali sepanjang 27,5 meter dan ada yang dilengkapi dengan smoke signal dan lampu yang dapat menyala. Yang kedua ada jaket pelampung. Baju pelampung ini harus berwarna terang, contohnya orange, dan ditambah dengan bahan yang reflektif sehingga dapat terlihat dalam kegelapan sekalipun. Jumlah jaket pelampung yang dibawa harus sesuai dengan jumlah orang yang ada di atas kapal. Yang ketiga ada setelan perendaman. Immersion suit harus disiapkan, yang mana baju ini berguna untuk orang yang menceburkan diri di suhu rendah. Baju immersion suit ini dapat melindungi panas tubuh dengan baik. Yang keempat ada skoci. Lifeboat ini adalah bot penolong dengan kapasitas sesuai dengan jumlah orang atau penumpang dengan beberapa perlengkapan survival yang berada di dalamnya. Skoci ini digunakan ketika kecelakaan pada kapal, sehingga orang harus berpindah dari kapal ke alat penolong ini. Dalam peluncuran atau penurunan skoci ini dibutuhkan alat bernama dewi-dewi atau davitis. Penurunan skoci ini harus dilakukan dengan cepat dan mudah.
Yang kelima ada lift raft atau rakit penolong. Merupakan alat yang digunakan sebagai kerajinan bertahan hidup selain sekoci, berupa rakit penolong yang terbuka setelah ke laut. Penurunan lift raft ini harusnya dilakukan dengan cepat dan mudah. Di dalam lift raft terdapat alat survival yang digunakan untuk orang-orang agar dapat bertahan hidup. Yang keenam ada suar merah distress. Red flare ini merupakan salah satu alat bantuan pertolongan yang bekerja untuk mengeluarkan cahaya sehingga dapat menunjukkan posisi orang yang menggunakannya. Yang ketujuh ada sinyal parasut. Parasut signal digunakan untuk menemukan posisi pemakai dengan jangkauan yang lebih jauh daripada distress red flare. Cara penggunaannya adalah dengan cara mengaktifkan pemicu sehingga parasut akan terlempar ke udara, kemudian akan turun dan mengeluarkan cahaya sehingga dapat memberikan signal kepada kapal-kapal lain yang melewatinya dari jarak jauh. Yang kedelapan ada sinyal asap. Sinyal asap sama seperti red flare yang menunjukkan posisi pemakai. Namun, sinyal asap mengeluarkan asap sehingga dapat menotifikasi pihak lain di sekitarnya dan biasanya digunakan pada siang hari karena tidak memancarkan cahaya. Dan yang terakhir ada APIRB. Alat yang biasa terpasang di anjungan kapal ini bekerja untuk memancarkan sinyal bahaya ketika kapal terjadi kecelakaan dan tenggelam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.